Kita lihat di dalam aktivitas krusial ya, dalam proses manajemen yang berorientasi pada tindakan untuk mengimplementasi strategi ya. Kemudian di dalam aktivitas krusial ini ada pengorganisasian, kemudian penyusunan staf ya, pengarahan dan juga pengawasan. Jadi Mas Mbak semuanya, tadi kaitannya materi yang kita bahas adalah penyusunan staf ya, penataan staf. Nah, ini yang harus Anda pahami dan harus Anda ketahui ya. Dari berbagai aktivitas krusial ini, dari pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengawasan, kita akan lebih terperinci di dalam penyusunan staf ya, di dalam penyusunan staf. Kita lihat untuk staffing ya, untuk staf. Di sini Mas Mbak semuanya adalah proses penyediaan tenaga kerja ya untuk mencapai tujuan Sebentar ya, aduh. sumber daya manusia, ini serangkaian kegiatan untuk
mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Perencanaan sumber daya manusia berarti mengestimasi secara sistematik permintaan, kebutuhan, dan suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Ya, ini merupakan perencanaan sumber daya manusia. Ya. Kemudian manfaat perencanaan sumber daya manusia ini apa? Nah, dari memperbaiki penggunaan sumber daya manusia itu sendiri, ya, itu memadukan kegiatan personalia dan tujuan organisasi di waktu yang akan datang secara efisien. Kemudian melakukan pengadaan karyawan secara ekonomis. Mengembangkan informasi dasar bagi manajemen personalia untuk membantu kegiatan personalia dan unit organisasi lainnya. Membantu program penarikan dari pasar tenaga kerja secara sukses. Ya, mengkoordinasikan program manajemen personalia yang berbeda seperti rencana penaikan dan seleksi. Ini merupakan manfaat perencanaan sumber daya manusia, ya. Jadi pastinya Mas-Mbak semuanya di dalam memperbaiki penggunaan sumber daya manusia itu sendiri, ya, sampai mengkoordinasikan program manajemen seperti penaikan dan seleksi, ya, seleksi sumber daya manusia itu sendiri, ya. Kemudian untuk kegiatan perencanaan sumber daya manusia ini ada penentuan jabatan dalam organisasi. Penentuan jabatan di dalam organisasi ini pastinya untuk penentuan jumlah, ya, mutu, dan jenis tenaga kerja. Kemudian pengembalian kemampuan individu dan kelompok, ya, pengembangan maksudnya. Di dalam penentuan jabatan organisasi itu tadi, Mas-Mbak semuanya, maka harus ditentukan dulu nanti jenis tenaga kerjanya itu juga, ya. Kemudian untuk pengembangan kemampuan individu dan kelompok ini pastinya di dalam organisasi itu tadi untuk Mas-Mbak semuanya, ya, di dalam organisasi pastinya di dalam perencanaan sumber daya manusia ini sangat penting sekali. Kemudian penempatan tenaga kerja, ya, penempatan tenaga kerja, kebijakan dan program integrasi serta mekanisme kerja, ya, serta mekanisme kerja. Untuk penarikan karyawan, ya, penarikan karyawan, menurut Edwin, ya, penarikan karyawan adalah proses pencarian dan peningkatan para calon pegawai yang mampu bekerja dalam organisasi. Maka penarikan adalah, ya, penarikan itu sendiri adalah usaha mencari dan menarik tenaga kerja, ya, agar mau melamar yang dalam usaha mendapatkan calon karyawan perusahaan, maka perlu mempertimbangkan, ya, mempertimbangkan dari balas jasa yang diberikan, ya. Kemudian untuk status karyawannya, ya.
Jadi, Mas Mbak semuanya, di dalam penarikan ini tadi, sebagai seorang calon karyawan itu harus tahu dulu berapa sih ya, apa sih untuk balas jasa yang akan diberikan. Kemudian status karyawannya itu bagaimana, apa kayak gitu ya. Kemudian kesempatan promosi. Kemudian juga specification. Metode penarikan, soliditas perusahaan, penawaran tenaga kerja. Nah, ini tadi yang perlu disampaikan ya. Kalau untuk yang sekarang ini adalah penentuan sumber tenaga kerja. Penentuan sumber tenaga kerja kita lihat ada sumber internal dan nanti pastinya ada sumber eksternalnya. Untuk sumber internal ini merupakan promosi atau pangkat ya, kemudian pemindahan atau transfer karyawan atau pegawai yang pernah bekerja pada organisasi itu. Jadi ada teman ya, teman-teman, sanak, family dari karyawan itu sendiri. Ini pastinya sudah tidak asing lagi bagi rekan-rekan semuanya di dalam penentuan sumber daya tenaga kerja yang pastinya bersumber internal ini ya. Karena pastinya informasi biasanya itu lebih cepat ya bagi orang yang berada di dalam internal itu sendiri. Kemudian untuk kelebihannya, organisasi telah memiliki keterangan yang lengkap ya. Kemudian mendorong karyawan untuk berusaha naik. Karena pastinya di dalam kita itu berorganisasi ya, selain kaitannya tentang moral kerja karyawan itu sendiri, maka karyawan ini juga akan berusaha untuk naik ya, naik untuk pangkatnya seperti itu ya, Mas Mbak semuanya. Sedangkan untuk sumber eksternal ini penggunaan rekomendasi karyawan ya, kemudian juga pengumuman, ada agen, lembaga pendidikan, media cetak, asosiasi profesional, lamaran masuk secara kebutuhan. Ini yang bersumber dari eksternal. Biasanya Mas Mbak semuanya juga bisa melihat informasi-informasi apa saja yang misalkan dibutuhkan di dalam organisasi itu sendiri maupun perusahaan ya. Biasanya di situ akan tertera ya kebutuhannya, untuk spesifikasinya seperti apa ya, kayak gitu Mas Mbak semuanya. Selanjutnya ini ada proses seleksi. Proses seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan ya pelamar diterima atau tidak. Jadi setelah Mas Mbak semuanya melihat tadi ya, Anda misalkan saja faktor itu dapat informasi dari internal atau eksternal, pastinya itu nanti akan dilihat ya, ada proses seleksinya ini tadi ya. Proses seleksinya ini untuk kita itu tahu diterima atau tidak dari proses seleksi ini tadi Mas Mbak semuanya ya. Maka proses seleksi itu tergantung juga pada 3 masukan penting yang sangat menentukan efektivitas seleksi. Dari informasi analisis jabatan, itu akan memberikan deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, standar prestasi yang disyaratkan di setiap jabatan, ya.
Rencana sumber daya manusia ini memberikan kepada manajer personalia bahwa ada lowongan pekerjaan. Adanya lowongan pekerjaan. Penarikan ini perlu agar manajer personalia itu mendapatkan sekelompok orang yang akan dipilih. Nanti yang akan dipilih itu pastinya Mas Mbak semuanya ya dari manajer personalia itu sendiri ya, yang pastinya penarikan itu sangat diharapkan ya. Maka dari penerimaan pendahuluan ya di dalam proses seleksi itu sendiri, kemudian wawancara pendahuluan ya, tes penerimaan, pemeriksaan referensi, wawancara ya, wawancara dilakukan Mas Mbak semuanya ya. Ini merupakan dari serangkaian proses seleksi ini tadi ya. Kemudian evaluasi medis ya, evaluasi medis ya, kaitannya pastinya Mas Mbak semuanya tentang kesehatannya bagaimana kayak gitu ya. Kemudian untuk penawaran pekerjaan ya, penawaran pekerjaan, kemudian keputusan penerimaan. Dari proses seleksi ini tadi, dari penerimaan ya sampai keputusan penerimaan ini pastinya melalui banyak proses. Maka setelah diterima ini ada proses orientasi ya. Proses orientasi itu dilaksanakan bila seorang pelamar itu telah dinyatakan telah diterima bekerja pada suatu perusahaan atau instansi ya. Program orientasi ini sangat penting bagi karyawan yang baru diterima, karena melalui program ini karyawan itu akan diperkenalkan pada organisasi, yaitu akan dijelaskan mengenai tujuan perusahaan ya, sejarah perusahaan, kondisi perusahaan, pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakannya sendiri. Jadi untuk orientasi ini itu sangat penting sekali bagi karyawan baru ya Mas Mbak semuanya. Dari sini itu tadi ya, dari orientasi karyawan baru ini tadi Mas Mbak semuanya pastinya nanti akan diperkenalkan ya keseluruhan di dalam organisasi perusahaan itu sendiri ya maupun instansinya. Kemudian ada program training. Teknik pengembangan tenaga kerja yang paling banyak digunakan melalui pendidikan dan pelatihan. Program training ini, ya, namanya training, pasti ini melalui pendidikan dan pelatihan ya. Pelatihan itu memiliki tujuan menaikkan tingkat kemampuan teknis, meningkatkan keterampilan kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, adanya pelatihan ya di setiap yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan itu pastinya kaitannya ini tadi ya, untuk bisa Mas Mbak semuanya bahwa karyawan itu agar tugasnya itu tahu dan dikerjakan dengan baik ya. Kemudian yaitu on the job training. Di dalam pelatihan itu ada on the job training. Cara ini yang paling cocok dilakukan oleh tenaga manajerial.
ada booking, ada understudy, possession rotation ya. Kemudian ada proyek khusus. Kalau untuk off the job training, ini pelatihan paling cocok untuk tenaga staf atau tenaga manajerial. Ada role playing ya, role playing. Kemudian multiple management. Ada pertemuan khusus ya. Jadi Mas Mbak semuanya, untuk program training ini tadi adanya pelatihan ya, pelatihan itu pun Mas Mbak semuanya ada on the job training dan off the job training. Untuk performance ya, penilaian prestasi kerja. Untuk penilaian prestasi kerja adalah suatu sistem pengukuran yang terstruktur untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan mempengaruhi karyawan untuk meningkatkan prestasi kerja sesuai dengan yang diharapkan. Ini merupakan penilaian prestasi kerja ya. Kemudian untuk teknik penilaian. Untuk teknik penilaian yang berorientasi pada masa lalu bisa dengan rating scale ya. Kemudian checklist, ada metode peristiwa kritis, ada file review method, dan pastinya tes dan observasi prestasi kerja. Untuk teknik penilaian yang berorientasi pada masa depan ya, kalau ini tadi yang berorientasi masa lalu, sedangkan yang sekarang kita lihat untuk teknik penilaian yang berorientasi masa depan. Ini ada penilaian diri ya. Kemudian penilaian psikologis untuk teknik penilaian ini. Kemudian pendekatan manajemen by objektif. Dan juga ada teknik pusat penilaian. Sedangkan untuk kompensasi ini merupakan suatu cara yang paling banyak digunakan oleh perusahaan, khususnya Departemen Sumber Daya Manusia, untuk meningkatkan prestasi kerja. Ya, diberikanlah kompensasi, pastinya di sini ada tujuannya, yaitu untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Ya, kemudian motivasi, kepuasan kerja para karyawan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Karena itu, bila karyawan memandang kompensasi mereka itu tidak memadai, prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja mereka bisa turun secara dramatis ya. Maka adanya kompensasi ini tadi ya, untuk karyawan itu sendiri agar termotivasi ya, kemudian bisa meningkatkan prestasi di dalam prestasi itu tadi ya, berorganisasi maupun di perusahaan itu tadi. Nah, untuk meningkatkan apa? Nah, karyawan tadi Mas Mbak semuanya karena sudah termotivasi, kemudian prestasinya bagus karyawan tersebut. Nah, pastinya agar produktivitas kerja itu meningkat. Ya, inilah salah satunya Mas Mbak semuanya di dalam kompensasi ini, karena kompensasi itu
pastinya untuk agar tidak terjadinya secara kinerja karyawan maupun prestasi karyawan itu turun. Dalam memberikan kompensasi itu pun harus diperhatikan ya, harus diperhatikan dari prinsip keadilan ya, kemudian prinsip kelayakan. Maka prinsip itu harus juga di dalam prinsip keadilan, prinsip kelayakan ya. Nah, maka nanti pun ada pemberhentian ya. Pemberhentian ini pastinya pemutusan hubungan tenaga kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi atau instansi. Dengan pemberhentian berarti sejak saat itu tidak ada lagi keterikatan ya antara karyawan tersebut dengan perusahaan. Itu namanya pemberhentian ya. Pemberhentian itu pastinya sudah tidak ada keterikatan lagi ya. Sudah antara instansi tersebut dengan karyawan tersebut ya, sudah tidak ada keterikatannya ya, sudah putus ya. Namanya pemberhentian itu sudah tidak ada hubungannya ya. Mas Bapak semuanya, apa sih yang menyebabkan pemberhentian kerja? Kita lihat ya. Di sini ada kaitannya tentang keinginan perusahaan ya, keinginan perusahaan. Keinginan perusahaan itu kita lihat juga dari keinginan karyawan. Nah, kalau keinginan perusahaan mungkin kita lihat saja ya, diberhentikan misalkan saja karena adanya pengurangan ya, pengurangan karyawan. Karena apa? Oh, produktivitasnya di dalam perusahaan itu tadi sedang mengalami penurunan ya, maka keinginan perusahaan itu untuk mengurangi karyawannya. Kemudian keinginan karyawan ini bisa saja karena mungkin faktor kesehatan ya, karena sudah merasa badannya kurang sehat, maka bisa juga itu dari keinginan karyawan itu sendiri ya. Kemudian pensiun, sudah saatnya pensiun ya, umurnya sudah cukup. Pensiun itu pasti sudah ditentukan ya, 60 kalau untuk misalkan saja polisi 60 ya. Kemudian kalau guru ya 60, 65 itu bagi dosen ya. Ini semuanya. Kemudian kontrak kerja berakhir karena adanya kontrak kerja. Kontrak kerja itu ada yang biasanya itu beda-beda ya. Ada yang 1 tahun, ada 6 bulan ya, gitu. Jadi Mas Mbak semua, pemberhentian kerja ini juga bisa dikarenakan kontrak kerja itu berakhir. Maka kalau kontrak kerja itu berakhir ya sudah tidak ada hubungan lagi antara perusahaan dengan karyawan tersebut ya. Nah, ini tadi sudah kita lihat kesehatan karyawan, karena kesehatannya menurun ya, tidak memungkinkan untuk bekerja selama 1 hari itu 8 jam, maka itu juga merupakan bisa ya kaitannya tentang pemberhentian kerja ini tadi. Jadi tidak hanya keinginan karyawan itu sendiri, tetapi juga karena kesehatan karyawan, kesehatannya menurun ya, gitu. Kemudian juga meninggal dunia ya, meninggal dunia ternyata belum pada masa pensiunnya.
meninggal dunia pada saat masih dia itu menjadi karyawan, maka mau tidak mau ya ini merupakan pemberhentian ya, pemberhentian di dalam eh, tadi ya perusahaan itu tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan di keenam ya, pertemuan keenam di pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen semuanya yang mendampingi. Terima kasih untuk Pak Dedi, Pak Bambang, Pak Awi, dan Bu Tanti. Mohon maaf salah-salah kata untuk dosen masing-masing cabang. Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Untuk mahasiswa-mahasiswi bisa dilanjutkan oleh Bapak Ibu dosen pendamping masing-masing. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih juga Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Siti. Ya, terima kasih juga Pak Bambang, Pak Awi, Bu Tanti. Ya, monggo. Sebentar ya. Aduh. Oke, kita mulai ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan enggak? Ini penting sekali ya. Tapi saya sebenarnya penerimaan karyawan ya. Saya pakai anu ya, pakai folder itu lagi. Ya. Ini mahasiswa diharapkan memahami, mampu menjelaskan penataan staf ya, staf ini. Istilahnya itu rekrutmen apa?
karyawan ya. Nanti di nanti urusan dari S1 manajemen ya itu bisa menjadi kerja di bagian HRD, Human Resources Department atau personalia ya. Kerjanya banyak ya. Termasuk untuk rekrutmen tenaga kerja atau calon tenaga kerja, calon pegawai kan itu staffing ya. Jadi staffing itu rekrutmen tenaga kerja ya. Jadi potongnya staffing, kemudian pengertian, kemudian langkah-langkahnya ya. Jadi krusial proses manajemen kenapa kok penting sekali? Kenapa? Contoh paling gampang ya, Menteri Kominfo ya, yang baru main siapa namanya? Budi, yang Menteri Kominfo, Menteri Komunikasi dan teknologi dan informasi begitu itu orangnya tidak tepat ya. Karena harusnya orang yang menjadi menteri Kominfo itu harus bisa menguasai IT ya, terus menguasai Telkom ya. Itu Pak Budi itu hanya pendukung Jokowi Projo ya. Dia ketua Projo ya, pro Jokowi ya, tapi dijadikan Balas Budi menjadi Menkominfo. Sebelumnya apa sebelumnya? Sebelumnya Pak Budi apa? Nggak tahu, harus tahu, pasti harus tahu. Menteri dari Nasdem yang dipenjara di KPK karena korupsi infrastruktur telkom sebesar 12 triliun ya, dan proyeknya proyek bodong ya. Dia cuma ini toh, tapi dari pasang bodong mangkrak ya. Sudah masuk penjara di Indonesia. Digantikan Pak Budi itu ya, karena tidak kompeten ya, maka efeknya apa? Datanya bocor habis direct ya, sampai data di bandara biasa habis ya, imigrasi, KTP, kemudian paspor itu mandek habis karena orangnya tidak kompeten ya. Jadi kalau besok saudara menjadi pemimpin ya, harus mencari orang yang tepat ya, the right mind, the right place. Meskipun orangnya itu kita tidak kenal, tapi kan dari proses seleksi ini nanti bisa menghasilkan hasil buat di perusahaan tersebut itu maksimal. Contoh yang lain itu sudah ini lagi tidak akan menjadi kita PPK Pusat ya, Pusat itu kenapa belum lahir ya? Minuman Kapusat Pak Nusantara buat kita ya, itu terkenal. Terus dia punya pabrik namanya pabrik tekstil ya, buat anduk sama sipre ya. Pimpinan utamanya teman gereja pusat ya. Pimpinan ketua yayasan Full Gospel Isa Indonesia sebenarnya rohani ya, dan pegawai banyak tapi tidak kompeten. Hasilnya perusahaan tersebut bangkrut. Meskipun saudara punya teman ya, temannya memaksa saudara menjadi pimpinan, ingat tidak boleh ya, tidak pakai perusahaan yang saudara miliki terus dikerjakan oleh teman ya, nanti akan ampuh. Itu ya, itu proses sangat penting ya. Kenapa? Ya, karena ini proses baru rekrutmen ya. Ini baru menyusun kantor, nanti besok ada pengenalan atau namanya flexing ya, penempatan ya. Jadi prosesnya itu banyak, ada rekrutmen ya, nanti ada penempatan ya, nanti ada pengawasan juga. Cuma ini bukunya satu, bukunya mesti tahun ini itu entah menurut
kan ya. Jadi berarti prosesnya mesti menyusun naskah atau rekrutmen ya. Nanti baru rekrutmen atau selection, nanti baru penempatan atau tracing. Mapping ya. Dan samping itu harus punya apa? Kalau saudara sebagai HRD ya, itu harus punya standar ya, standar yang khusus ya. Kalau ini misalnya Pak saudara mencari tenaga kerja untuk harian untuk proses buruh misalnya sekat kerja ya, atau sekat kerja atau kuas sipil ya. Itu harus harus misi kerja ya. Bukan jangan cari ya, karena misi kerja itu sama kerja ya gitu. Terus kedua dia minimal SMP atau SMA. Kenapa harus di perusahaan harus diurusi minimal SMP atau SMA? Kenapa? Karena supaya bisa baca gitu. Ya kalau misalnya ada alat basic seperti gini, ada tulisannya, tapi tulisannya pasti dari bocor ya, nanti bisa kebakaran ya. Simple tapi fatal ya. Itu harus diikuti, betul ya. Terus SD, SMP, terus tidak dicek kesehatan dulu, lolos tes ya, tes makan, kemudian tes gigi ya. Kenapa harus calon kerja harus dites dulu? Kenapa? Karena perusahaan tidak ingin karyawan itu yang masuk itu sakit-sakitan ya. Betul. Kalau sudah punya perusahaan ya, lalu sudah mencari tenaga kerja pasti ini yang kayak laporan kerja terus nggak pernah sakit ya. Sekarang cuk ya. Jadi para pimpinan itu seringkali memilih tenaga kerja yang mati daripada perempuan. Kenapa? Tapi itu bukan ya, itu banyak sukses dari pimpinan. Aku adikku juga punya perusahaan ya. Karena sering sakit, jadi melahirkan 3 bulan itu saudara bisa harus mengatasi kelemahan tersebut ya, dengan skill yang lebih ya. Kalau skill sama ya, tapi sama perempuan perusahaan pasti menilai lagi betul. Saudara harus bisa memanfaatkan perbedaan dari wanita atau perempuan delegasinya lebih ya, itu harus saudara tunjukkan kalau equal tapi sama perempuan sama-sama kerja tidak ada kelebihan, orang pasti menilai lagi ya. Termasuk saudara besok punya perusahaan mesti menilai lagi karena akar-akarnya itu lagi. Tapi itu ya, itu sudah umum ya, sudah bisa menambahkan kelebihan saudara ya. Kalau apple misalnya yang dibutuhkan 10 tenaga kerja, mungkin saudara di bagian tekstil ya, itu saudara bisa menunjukkan kelebihan saudara. Yang perempuan itu biasanya teliti ya. Terus dia tidak senang yang lain-lain ya. Tapi yang lain-lain relatif yang belajar, itu harus kita tunjukkan. Aku di wawancara. Setelah ini ya, ini baru seleksi dulu wawancara ya. Lalu saudara tunjukkan ya, kelebihan saudara ya. Kalau sama-sama laki sama perempuan berbeda ya. Ya, jadi istilahnya di bagian HRD ini khusus membayar saudara sebagai pegawai atau stafnya HRD ya. Saudara minta sama perusahaan mencari tenaga kerja ya, punya biaya ya, sehat dan tadi minimal SMP
maka organisasi akan mengumpulkan ya, perencanaan ya, tenaga kerja ya, ini aset utama ya, karena di perusahaan ya, tenaga kerja itu aset. Nah, contoh paling gampang apa? Kalau saudara sebagai marketing ya, saudara punya konsumen 1000 ya, dan saudara pelaku penyuplai pemasukan terbesar dari perusahaan. Itu kalau si salesnya atau salesnya atau salesnya atau marketernya perempuan itu atau laki itu tidak, maka perusahaan tersebut akan kehilangan pendapatan dari yang keluar itu, karena begitu salesnya keluar, marketing keluar, dia konsumennya juga keluar. Jadi selanjutnya itu kalau sudah punya perusahaan, melakukan istilahnya tenaga kerja saudara sebagai aset ya. Jangan sebagai guru ya, tapi sebagai mitra ya. Kalau guru Anda keluar silakan keluar, itu salah. Itu tadi. Apalagi kalau dia bagian marketing, itu fatal. Saya seringkali dibaca. Ini ya, sama menurut dari suatu organisasi ya, berarti perencanaan SDM sama ya, sama lagi manfaat perencanaan ya. Ya, ini manfaatnya kenapa? Kenapa harus ada rekrutmen? Kenapa? Karena tenaga kerja yang lama keluar ya, atau perusahaannya itu semakin besar ya, atau dia nambah divisi ya, atau misalnya pegawai yang lama sudah keluar. Sudah bisa sudah punya perusahaan, pegawai ini jadi waktu juga barengan ya, waktu susah ya, terus ini dari umur 30 sampai umur 60 pegawai itu rasanya karena sudah berpikir ya, bagaimana yang tua itu harus disiap regenerasi untuk yang muda ya, itu fungsi dari perencanaan ya. Yang mungkin teman-teman ini mungkin ini teman-teman dari buka usaha itu penting juga karena mereka pertama sudah pengalaman ya. Tapi mereka harus memberi pengetahuan dan dalamnya edukasi supaya kalau yang tua-tua ini meninggal orang ikut begitu ya. Jadi kita mesti berpikir itu ya. Tapi kalau sudah belum punya perusahaan ya belum begitu ya. Tapi kalau sudah punya perusahaan apa sih itu sekolah-sekolah misalnya tenaga kerja ini misalnya SDM meninggal ya. Terus tidak ada sing nandingi ya, itu sudah harus berpikir itu ya, kalau punya perusahaan barbershop ya, barbershop itu pintar ya, satu toh pintar ya, tapi sih lainnya tidak bisa. Sudah harus berpikir dari yang punya barbershop itu gimana caranya yang pintar itu bisa nularkan ilmu ke teman lainnya, karena kalau yang satu itu kuat barbershop saudara pasti putus gitu ya, atau lain poinnya lah ya, satu ini pintar masak, yang lainnya nggak bisa masak, banyak kalau yang pintar masak ini pindah kopinya saudara kan jadi ya. Jadi orientasinya adalah bisnis ya, nanti besok satunya sudah itu bisnis ya, bukan ilmu kok ya, mana-mana. Terus ini memajukan ya kegiatan personalian dan tujuan organisasi dalam akan datang ya. Bagian ini bagian ini apa ini namanya? Saudara menyusun rencana kerja ya, dalam 1 tahun ya. Ini kan yang akan datang saudara akan kerja di divisi berapa, yang sudah keluar berapa, nanti dibuat laporan, ini kira-kira mau dilakukan. Itu saudara kerja di
hanya perlu untuk HRD. Ini kan untuk bisnis, ya, itu sangat penting. Itu ya, apa itu melakukan apa? Pengadaan ya, secara dinamis ya. Dinamis apa? Dinamis itu naik turun ya. Jadi kalau dinamis itu ada yang masuk, ada yang keluar, itu harus dihindari. Ya. Jangan sampai masuknya sedikit, yang keluar banyak, itu nanti pertanda di luar itu bahwa perusahaan itu jelek. Nah, itu juga image dari perusahaan. Ya. Apabila punya perusahaan karyawannya 10 ya, dalam waktu 3 bulan saya masuk 10, saya keluar 20. Itu sudah nanti beberapa supplier ya, mereka ngomong gitu. Ini mesti akan ngomong nanti ya, kondisi ini lagi ya, itu sangat pengaruh bagi perusahaan ya. Apalagi ini mengembangkan informasi yang dasar bagi manajemen personal untuk membangun kegiatan personal dengan unit organisasi lain. Ya, personal itu adalah divisi pembantu ya, karena dia sesuai kebutuhan dari divisi lain kayak pabrik ya, kepala pabrik atau manajer pabrik itu dia akan ngomong nanti saya bulan ini akan produksi besar ya, kita butuh tenaga kerja yang siap apa enggak tambahan ya. Ini bagian personal ya. Atau KRD ya. Ini ya, membantu program penarikan dan pasar dari pasar transaksi secara sukses. Istilahnya kasarnya itu baca hijack ya, hijack itu baca ya. Jadi kayak misalnya Ujinus ya, Ujinus itu bisa dulu karena itu baca profesor dari bisa dua ya. Terus membaca istilahnya jangan membaca ya, mengecek ya. Mengecek apa ahlinya IT Pak Warto belum nih Dr. Warto itu dari Jakarta dan juga ya itu apa dengan sukses karena untuk promosi juga ya. Dan untuk apa institusi itu kalau baca profesor itu baru nanti institusi langsung jadi baik sekali ya. Itu hijack ya. Kemudian mengkoordinasikan program yang berbeda cara seperti kenaikan atau penaikan dan seleksi. Yang terakhir ini mengkoordinasikan tugas manajemen ya. Manajemen tahu akhir utama manajemen apa? Kalau saudara dengan manajemen ya, itu pimpinan ya. Kalau top manajemen itu berarti bos-bosnya yang di atas ya. Direktur 1, direktur 2 ya. Manajer itu adalah yang disebut manajemen ya. Asal ya. Jadi ini mengkoordinasikan. Jadi manajemen top itu butuh apa ya? Nanti disampaikan ke personal ya. Terus bicara apa lagi? Ini kegiatan apa? SDM ya, penentuan jabatan ya. Jadi personalia itu tugasnya harus tahu seleksinya itu jabatan apa ya, harus tahu ya. Kalau dulu ya sesuai spesifikasinya dulu, kalau profesor spesifikasinya profesor, kalau dia asisten manajer sesuai asisten manajer ya. Terus apa lagi ini penentuan jumlah mutu dan jenis tenaga kerja, jumlahnya berapa yang kita ya, mutunya dia harus punya apa, kalian apa, dan jenis tenaga kerjanya apa, harian, bulanan, tetap atau apa, golongan ya, itu macam-macam. Kemudian pengembangan kemampuan individu dalam kelompok. Nah, salah tugas lain dari personal ya, itu adalah mentraining para tenaga kerja ya. Misalnya apa, di pelatihan apa, pembuatan sepatu dan apa, sepatu dan kaki sandal, sepatu dan sandal, maka personal tersebut akan apa, mengirim tenaga kerja misi baru itu untuk di training di apa, pelatihan sandal dan sepatu ya. Kemudian penempatan, ini baru penempatan ya.
pricing ya. Kemudian baru kebijakan dan program integrasi dan mekanisme kerja. Ini baru selection ya. Selection. Ini dalam usaha mendapatkan mempertimbangkan ya balas jasa atau kompensasi ya. Itu apa balas jasa? Anda misalnya pernah lihat di TikTok kompensasinya apa dapat BPJS, betul ya? Dapat uang transport, ya kan? Terus dapat dari senang kafe dapat uang apa? Dapat makan, ya, 2 kali apa? Atau dapat makan, ya, terus dapat apa? Tempat, ya, atau apa misalnya juga ya. Kayak lagi kan itu sudah ada dapat apa sebenarnya kayak apa mes, ya, mes, apa lagi? Dapat apa? Gaji di atas. Itu adalah ya. Ini status karyawan ya. Ada karyawan masuk itu mereka tanyakan status saya apa ya. Kemudian baru terus kalau saudara sering kali nyari perusahaan itu yang perusahaannya bagus kayak ibu ya, ibu sukses makmur yang di kalian itu ya. Terus atau di Astra ya. Kenapa? Karena mereka apa kesempatan promosi itu lebih tinggi. Promosi didapat kalau apa tenaga kerja itu semakin ahli dan cakap. Maka dia kan dipromosi. Sesuai promosi apa? Kebalikannya promosi apa? Demosi. D itu turun, devaluasi ya. Jadi penurunan mata uangnya. Pertama, apresiasi itu berarti penaikan. Ini depresiasi penurunan ya. D itu turun. Terus kemudian spesifikasi metode penarikan ya. Metode penarikan ini gimana? Ya. Ini metode seleksinya gimana? Lewat email atau lewat apa? Harus datang online atau online ya. Dan lain-lain ini. Soliditas apa? Saudara apa? Ya soliditas perusahaan yang perusahaan besar atau enggak? Sudah ya nyari di internet ya. Apakah ada apa isu negatif atau positif dari perusahaan tersebut? Ya. Apalagi kalau sudah posisi tinggi ya, itu resiko besar. Ya. Karena kalau saudara salah loncat, ya. Nah sudah terjadi loncat terlalu itu loncat. Saudara punya kaki di sini, saudara mau pindah ke sana. Jadi loncat dari perahu satu ke perahu lain. Ini baru nanti lihat penalatan kerjanya itu banyak tambahan. Yang si kita ini spesial. Tapi banyak dari ini. Ya. Ini penentuan ya sumber internal itu gimana? Mungkin dia punya perusahaan anak atau ibu ya. Dia ngambil dari ibunya anak-anaknya. Contoh misalnya apa pemain sepak bola, ya, kayak apa PPK, ya, main sepak bola itu tahu nggak? MU, ya, itu berasal dari akademi apa main sepak bola sendiri, ya, yang U15 ya, divisi 2 divisi 4 ya, dia diambil dari bawahnya, diambil di tengah, tidak punya luar. Tapi kalau dari internal nggak ketemu, dia baru nyari eksternal. Itu ya. Namanya sudah di proses seleksi ya. Ini apa? Tiga masalah penting ya. Berarti deskripsi jabatan ya. Ini bisa dari dua sisi ya. Di sisi ini saudara sebagai staf HRD ya. Ya saudara bisa menjelaskan ke calon yang seleksi itu ini jadi jabatan ini saudara sebelum apa mereka masuk dalam ini pemeriksaan ini. Tapi dari situ saudara mengamati ya. Karyawan itu ini itu jadi
cenderung apa nanti itu tadi baru tes fisiologi, tes ya, tapi dari situ cara terus nah ini hasil apa dari itu juga mengadari para manajer ya di apa karena sejajar dia minta informasi nanti misalnya manajer pabrik misalnya mau ada program apa untuk tenaga kerja seberapa tapi jangan mendekati hari-hari kan tidak mungkin kan dia harus mempersiapkan apa spare waktu kan satu waktu ini apa sudah ya instruksi pengamatan penjaruan ya penjaruan itu jadi apa apa overview apa dari penjaruan itu penjaruan jadi apa CV dari foto ini ya foto CV kemudian surat apa surat lamaran itu penjaruan baru ya baru tes penerimaan nah ini tes penerimaan itu mungkin dari ya dari tes IQ atau tes kepribadian baru wawancara lagi evaluasi kesehatan ya mungkin apa keamanan tapi cek fatal itu ya ini juga nanti penawaran kerja ya keputusan penerimaan ya. Ini orientasi itu berarti apa? Orientasi itu dalam istilahnya apa? Percobaan ya itu harus mungkin ya orientasi itu masa percobaan biasanya 3 bulan sampai 6 bulan kita harus tahu nanti kepalanya kerja bagian apa SDM ya orientasi itu masa percobaan kemudian apa orientasi yang sama ini proses diri ya ini training ya training itu pelatihan ya untuk saudara bekerja semakin ahli ya semakin ahli dan semakin cepat ya oke on the job training itu biasanya apa bagian ya on the job itu apa ini bagian itu ya ini penting ya on the job cara paling dasar untuk tenaga manajer ya coaching apa bukan kucing belajarnya kucing belajarnya coaching ya coaching itu kayak apa demo ya demo misalnya apa masak tuh ya kayak misalnya cek Indonesia tuh ya nanti ada kucing supaya jadi pasok final itu sebelum kita nanti ada kamu harus apa menduplikat masakan yang saya terapkan yaitu apa kucing kemudian ada tadi itu disekolahkan ya posisi rotasi kayak polisi ya kapolda itu dipindahkan ini ke sini supaya apa dia lebih ahli dan proyek khusus itu biasanya diberi tantangan ya apakah kamu bisa ya sama oke ini apa nih penilaian prestasi kerja nanti nilainya ada 4 ya yang paling bawah jelek kemudian apa rata-rata di atas rata-rata baik dan apa excellent betul nanti masuk ya ini sama ya chat itu ada data semua biasanya ya. Kompensasi itu apa take home pay ya take home pay ada dulu ada take home pay take home pay yang dibawa di rumah ya itu namanya take home pay jadi bersihnya berapa take home pay tapi kalau jadi potong-potong nanti potongan yang kayak take home pay tinggal sedikit yaitu yang dimaksud itu kompensasi yang take home pay nah ini pengaruh ya nanti ini buat judul saudara kalau ngambil apa tipsi ya tipsi manajemen ya sama manajemen atau apa biasanya sini kepuasan tenaga kerja tapi sini ada apa motivasi ya nanti apa kompensasi kemudian apa lingkungan apa budaya organisasi terus lingkungan kerja terus satunya apa gaya kepemimpinan apa perusahaan nanti mengenali saudara kuat ya. Alright.
meninggal atau enggak bela diri itu harus jelas ya, patut saudara mahal di depan ya. Karena biasanya kalau perusahaan nggak bisa dia KKB ya. Apa itu KKB? Kesepakatan kontrak bersama ya. Ada apa? Ada juga kalau sudah 10 tahun perluan ini itu KKB ya. Ya. Kalau saya dan banyak gue akhir ya berarti misalkan ya karena itu pernah jadi depan bisa tahu kira-kira oke baik sekarang esensi ya oke nah tutup dulu sudah. Kita stop dulu ya, oke.